Loh itu kan oknum Ba'alawi. Ya kita yang bener-bener aja, kita yang lurus aja. Itu kan oknum Ba'alawi yang merusak marwahnya zuriyah Nabi, merusak nama baik habaib. Nah, ketika ada masalah begini, kok bisa kompak ya? Bisa kompak, silent terkait problematika ataupun terkait konflik yang memanas di tubuh PBN. Nah, ini ada apa? Ini yang perlu teman-teman cermat, teman-teman waspada. Apakah ada gerakan simultan? Apakah ada gerakan masif di bawah tangan? Apakah gerakan tanpa bayangan yang bisa merusak narasi di publik? Nah, pemilihan beliau oleh Rawi Shaham tidak bisa dibaca sebagai sekedar pilihan administratif. Dalam struktur NU, figur low profile sering dipilih karena lebih bisa meredakan tegangan internal. Dan pertanyaannya, apa implikasi bagi kelompok seperti Ba'alawi yang selama ini menjadikan narasi nasab sebagai sumber legitimasi? Nah, kita akan memahami dulu mengapa isu nasab sangat terkait dengan PBNU. Ini yang perlu kita gali dan perlu kita kupas. Tidak semua orang juga menyadari bahwa struktur kultural NU berpengaruh besar pada persepsi umat tentang zuriyah yang mereka klaim bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. NU adalah basis suara. Kemudian, kekhawatiran terhadap narasi yang kritis. Nah, tokoh NU yang membuka ruang publik secara kritik ilmiah atas klaim nasab itu sering dianggap ancaman bagi doktrin deonologis. Posisinya netral dan stabilis. Nah, ini jadi masalah. Bagi kelompok geonologis, terutama Ba'alawi, bisa mengartikan netralitas adalah sebuah risiko. Sebab narasi nasab itu memerlukan pembelaan yang aktif, bukan pasif. Ini yang menarik. PBNU di era Zulfa Mustafa akan menjadi area netral yang memungkinkan dialog lebih bebas. Ini yang ditunggu oleh semua publik yang tidak pernah mengakui nasabnya Ba'alawi. Supaya apa? Dialog lebih bebas, dialog lebih akademik, sehingga narasi-narasi yang mengklaim nasabnya mereka, mengglorifikasi nasab Ba'alawi ini semakin tergerus suara di publik, baik offline ataupun online di media sosial. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, hari ini kita tidak hanya bicara lagi terkait siapa yang sah atau siapa yang tidak sah di dalam dinamika PBNU. Itu pun juga publik sudah bisa memahami atau menyimpulkan seperti apa. Nah, kita justru mau masuk kepada layer yang selama ini jarang dibahas secara jernih. Apa makna terpilihnya Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketum versi Suriah melalui rapat pleno bagi narasi legitimasi berbasis nasab, khususnya yang selama ini dilekatkan pada kelompok Ba'alawi. Bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk membaca dinamika kekuasaan, baik juga kebudayaan dan klaim genealogis yang selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun membentuk persepsi umat. Nah, analisis yang akan saya sampaikan ini berdasarkan triangulasi data, baik arsip publik, kemudian dinamika internal PBNU yang terjadi selama 3 minggu ini, kemudian pola komunikasi sosial di media sosial, dan literatur sejarah nasab. Tujuan kita hari ini sederhana, membaca publik ya, bagaimana persepsi terhadap PJ Ketum. Kemudian membantu publik untuk memahami peta. Dan kita akan memulai dengan tahapan-tahapan yang perlu kita petakan untuk bisa teman-teman pahami. Nah, analisis ini menggunakan metode ilmiah, pengamatan menggunakan media sosial, digital etnografi, kemudian studi pola historis,
dan referensi beberapa arsitek terbuka. Semua kesimpulan bersifat probabilistik, bukan sebuah tuduhan. Kita fokus pada doktrin, konstruksi sosial, dan pola kekuasaan, bukan menyerang personal. Dan bagaimana kita membongkar hegemoni, meluruskan kesalahpahaman tentang Zuriyah, dan mengedukasi publik melalui dialog yang terus-menerus kita lakukan. Nah, yang pertama, kita perlu pahami siapa Zulfa Mustafa, mengapa beliau dipilih. Ini yang paling penting. Kiai Haji Zulfa Mustafa adalah figur yang dalam catatan publik tampak tenang, moderat, dan diterima lintas kubu. Nah, ini indikator dari profilnya, bukan berbasis asumsi. Tidak populer, ya, namun tidak kelihatan mencolok juga. Kemudian tidak tercatat memiliki manuver politik konfrontatif. Artinya beliau condong menjaga sebuah stabilitas. Kemudian berbasis tradisi keulamaan NU, bukan jejaring genealogis tertentu. Dan ini relevan untuk memahami konteks topik kita pada hari ini. Nah, pemilihan beliau oleh Rawi Shaham tidak bisa dibaca sebagai sekedar pilihan administratif. Dalam struktur NU, figur low profile sering dipilih karena lebih bisa meredakan tegangan internal. Dan pertanyaannya, apa implikasi bagi kelompok seperti Ba'alawi yang selama ini menjadikan narasi nasab sebagai sumber legitimasi? Nah, kita akan memahami dulu mengapa isu nasab sangat terkait dengan PBNU. Ini yang perlu kita gali dan perlu kita kupas. Tidak semua orang juga menyadari bahwa struktur kultural NU berpengaruh besar pada persepsi umat tentang Zuriyah yang mereka klaim bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya memahamkan untuk teman-teman ada 3 faktor. Yang pertama adalah legitimasi moral publik. Kelompok ya yang menonjolkan klaim nasab biasanya memerlukan endorsement secara kultural dari NU. Ini data antropologisnya, bukan tuduhan. Kemudian kedua, akses komunitas. NU adalah kompas kultur bagi banyak umat. Dan wacana apapun yang dibawa oleh ulama-ulama NU ini dapat mempengaruhi umat secara luas. Termasuk pilpres, termasuk pilkada, tahun-tahun politik, NU adalah basis suara. Kemudian, kekhawatiran terhadap narasi yang kritis. Nah, tokoh NU yang membuka ruang publik secara kritik ilmiah atas klaim nasab itu sering dianggap ancaman bagi doktrin genealogis. Seperti Kiai Imad, kemudian Kiai Haji Masuki Mustamar, kemudian Gus Abbas, itu kan tokoh-tokoh sentral yang sering dikatakan adalah tokoh yang mempecah belah umat, tokoh kontroversi, tokoh yang selalu mengundang ancaman. Ini bagi doktrin genealogisnya. Ini berarti dianggap. Nah, karena itu penggantian kepemimpinan PBNU selalu menjadi momen yang sering dipantau. Ini yang penting teman-teman. Setiap muktamar. Ya. Jadi kita akan membahas terkait PJ Ketum yang dipilih oleh Rawi Shaham dulu. Walaupun memang di dalamnya ada dinamika, masih ada Gus Yahya yang masih mengklaim sebagai ketua umum yang sah berdasarkan ADART. Ya. Nah, kemudian apakah Kiai Haji Zulfa Mustafa ini aman untuk klaim nasab Ba'alawi? Ini yang harus kita jawab dan berdasarkan dengan data, fakta, dan memang ada bisa kita verifikasi di lapangan. Nah, faktor yang pertama yang saya sampaikan, Kiai Haji Zulfa Mustafa bukan bagian dari jaringan glorifikasi nasab. Itu yang penting kita pahami dulu. Dan ini tidak otomatis membuat beliau juga kontra.
hanya menunjukkan beliau tidak dalam orbit itu. Kemudian faktor kedua, gaya kepemimpinan yang stabilis. Karena beliau bukan tipe pengambil keputusan yang kontroversial, tidak akan menyerang klaim nasab, tapi tidak akan juga membelanya secara khusus. Orang publik, orang awam akan memahami bahwasanya Zulfa Mustafa masih abu-abu dan hanya fokus pada sebuah kestabilan PBNU untuk saat ini. Karena ada 4 amanah yang beliau emban ya dari Roisam. Dan ini justru membuat ruang diskusi ilmiah makin lebih terbuka. Karena tidak ada keberpihakan. Beda dengan Kiai Miftahul Ahyar, beda dengan Gus Yahya, dan seterusnya. Kemudian faktor yang ketiga, Kiai Haji Zulfa Mustafa berpotensi membuka ruang bagi konten-konten edukatif. Beberapa jaringan beliau dekat dengan kelompok keulamaan yang menginginkan Nahdlatul Ulama kembali kepada substansi, bukan genealogis. Ini yang menjadi sebuah analisis awal ketika Kiai Haji Zulfa Mustafa itu menjabat sebagai PJ Ketum. Nah, kemudian dari beberapa faktor tadi, bagaimana prediksi manuver Ba'alawi setelah Kiai Zulfa dipilih? Dan kita lihat pola historisnya, bukan asumsi emosional ya. Yang pertama, skenario pertama adalah wait and see. Saya bisa memberikan probabilitasnya 60% dalam hal ini. Kelompok genealogis cenderung menahan diri hingga melihat arah kebijakan PJ Ketum. Hari ini belum kelihatan arah kebijakan PJ Ketum kemana. Sehingga masih menjadi hal wait and see dari pihak Ba'alawi. Kemudian skenario kedua, pendekatan secara kultural. Saya memberikan nilai probabilitasnya 40-45%. Melalui jalur habaib lokal, bukan politik formal. Jadi ada pendekatan-pendekatan khusus, ada lobby-lobby khusus yang akan dilakukan oleh kelompok Ba'alawi. Kemudian skenario 3, mengkonsolidasikan melalui jalur lain, termasuk kemungkinan dukungan terhadap MLB. Dan jika itu mengembalikan figur yang selama ini lebih aman bagi narasi genealogis, itu sah-sah saja. Artinya di sini ada potensi untuk diadakan MLB. Jika didorong oleh Ba'alawi dan Gus Yahya juga mau melakukan konstitusional terakhir melalui MLB. Dan saya memberikan probabilitasnya 55-60%. Kemudian skenario 4. Membangun sebuah narasi netralitas. Nah, ini untuk meredam sebenarnya tuduhan-tuduhan bermain politik. Semua ini pola sosial, bukan tuduhan kriminal. Dan ini yang paling penting sebenarnya kita bahas. Dan bagaimana dari faktor-faktor tadi, kemudian skenario tadi, bagaimana masa depan klaim nasab di era Zulfa Mustafa? Nah, saya memberikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah legitimasi genealogis bertahan tetapi melemah. Karena tidak ada dukungan struktural yang eksplisit dari PBNU. Kemungkinan kedua, klaim nasab akan dibawa lebih halus. Tidak lagi ofensif, tapi lebih kepada kultural. Nah, kemudian kemungkinan ketiga, gerakan edukasi anti hegemoni akan mendapatkan ruang yang lebih besar. Ini yang menjadi poin khususnya. Kenapa? Karena tidak ada keberpihakan di pihak manapun, otomatis secara netral, pihak-pihak yang mengedukasi anti hegemoni, anti glorifikasi, anti doktrinisasi habaib, ya, secara edukasi, secara ilmiah, akademisi-akademisi akan mendapatkan ruang yang lebih besar. Di mana nanti tujuannya adalah menghapus doktrin sesat melalui dialog dan edukasi, bukan konfrontasi lagi. Dan inilah yang memang yang dilakukan oleh pendukung Kiai Iman. Bagaimana mengedukasi masyarakat secara alami
mengedukasi masyarakat secara natural, tidak dipaksa, dan ada namanya kesadaran dari hati. Maka polarisasi itu bisa kita minimalisir. Nah, apakah, pertanyaan yang penting ini, apakah Zulfa Mustafa ini akan melindungi narasi nasab? Karena ini yang penting yang kita bahas. Dalam beberapa kesimpulan metodologis, tidak ada bukti apapun beliau akan melindungi. Tidak ada bukti apapun beliau akan menyerang. Tidak ada bukti apapun, rekam jejak apapun beliau untuk membela Ba'alawi juga. Posisinya netral dan stabilis. Nah, ini yang jadi masalah bagi kelompok genealogis, terutama Ba'alawi, bisa mengartikan netralitas adalah sebuah risiko. Sebab narasi nasab itu memerlukan pembelaan yang aktif, bukan pasif. Ini yang menjadi ancaman bagi Ba'alawi. Pasti Ba'alawi akan memberikan sebuah sentuhan yang halus tapi tajam, atau dengan pola-pola penyebaran di media sosial. Ini berbahaya sebenarnya kalau NU masih diobok-obok oleh klan Ba'alawi. Nah, ketika kita bicara MLB, apakah MLB juga akan didukung oleh kelompok genealogis? Ini probabilitasnya tinggi. Kenapa? Mereka butuh figur yang menguatkan narasi Zuriyah yang nanti akan dipertaruhkan di muktamar. Masa depan klaim nasab sangat dipengaruhi oleh suara PBNU. Maka akan menghitung untung ruginya. Ketika mendukung MLB, maka akan dibentuk sebuah keyakinan, sebuah pola-pola yang bisa mereka lakukan dengan berbagai macam caranya supaya mendapat pengaruh suara daripada PBNU. Nah, Zulfa Mustafa yang netral ini membuat sebagian pihak merasa tidak nyaman, termasuk kelompok Ba'alawi yang sedang kita bicarakan saat ini. Nah, ketika PBNU memasuki fase benturan narasi, di mana situasi hari ini menunjukkan NU sedang memasuki narasi NU substansi versus NU genealogis. Ini bukan konflik pribadi, tetapi pertarungan epistemik. Ini yang menarik. PBNU di era Zulfa Mustafa akan menjadi area netral yang memungkinkan dialog lebih bebas. Ini yang ditunggu oleh semua publik yang tidak pernah mengakui nasabnya Ba'alawi. Supaya dialog lebih bebas, dialog lebih akademik, sehingga narasi-narasi yang mengklaim nasabnya mereka, mengglorifikasi nasab Ba'alawi ini semakin tergerus suara di publik, baik offline ataupun online di media sosial. Dan bagaimana sikap publik Nahdien sebenarnya? Berdasarkan pantauan beberapa media publik, media sosial, ada kecenderungan kembali kepada substansi, bukan lagi sebuah genealogis. Dan ini probabilitasnya 60-70%. Nah, sensitivitas terhadap isu nasab itu makin meningkat. Publik justru ingin NU kembali tenang tanpa sebuah glorifikasi. Dan ini yang menjadikan Ba'alawi itu menjadi kocar kacir, karena juga harus mempertaruhkan teman-teman di sini. Wait and see ini juga bisa diartikan karena PJ Ketum ini bukan pejabat secara permanen, masih bisa dirubah di MLB ataupun muktamar sesuai dengan jadwal, maka akan menunggu bagaimana secara final ketua umumnya siapa. Ya, nanti ada di MLB ataupun di muktamar. Dan ini yang menjadi Ba'alawi secara kompak, ya. Katanya kalau kita bicara mereka kan gini, lo itu kan oknum Ba'alawi, ya kita yang benar-benar aja, kita yang lurus aja. Itu kan oknum Ba'alawi yang merusak marwahnya Zuriyah Nabi, merusak nama baik habaib. Nah, ketika ada masalah begini, kok bisa kompak ya? Bisa kompak, silent terkait problematika ataupun terkait konflik yang memanas di tubuh PBNU. Nah, ini ada apa? Ini yang perlu teman-teman cermat, teman-teman perlu waspada.
apakah ada gerakan simultan, apakah ada gerakan masif di bawah tangan, apakah gerakan tanpa bayangan yang bisa merusak narasi di publik. Ini yang perlu teman-teman kawal, perlu teman-teman juga harus hati-hati, warning, jangan sampai mudah termakan sebuah isu yang belum tentu bisa diverifikasi kebenaran. Dan pesan saya, perubahan di PBNU ini selalu punya implikasi secara kultural. Terpilihnya Kiai Haji Zulfa Mustafa bukan sekedar pergantian administratif saja, tetapi perubahan ekosistem legitimasi. Bagi gerakan edukasi publik seperti pendukung Kiai Imad, ya, ini adalah peluang yang sangat besar untuk meluruskan persepsi, membongkar doktrin, ya, kedok khurafat, dan mengembalikan NU pada akarnya. Dan kita amati dengan jernih, kita mengedukasi dengan sabar, karena perubahan sosial itu berjalan melalui proses, bukan dengan paksaan. Demikian dari saya. Terima kasih.